Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nurholis. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A semester 2 NPM 1951040086. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ilmu Tauhid dan Kalam yang menjelaskan tentang iman dan kufur menurut aliran Asy'ariyah. Berikut cuplikan video yang telah saya buat. Iman dan kufur menurut aliran Asy'ariyah. Menurut aliran ini dijelaskan oleh Syahrastani, iman secara esensial adalah tasdik bil al-janan atau membenarkan dengan kalbu. Sedangkan kaul dengan lisan dan melakukan berbagai kewajiban utama atau amal bil arkan hanya merupakan furu atau cabang-cabang iman. Persyaratan minimal iman hanya tasdik yang jika diekspresikan secara verbal akan berbentuk syahadatain. Oleh sebab itu, siapapun yang membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan kalbunya dan juga membenarkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala beserta apa yang mereka bawa darinya, iman secara ini merupakan sahih dan keimanan seseorang tidak akan hilang kecuali ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. Kaum Asy'ariyah yang muncul sebagai reaksi akibat kekerasan Mu'tazilah memaksakan paham hal Al-Quran yang banyak membicarakan persoalan iman dan kufur. Asy'ariyah berpendapat bahwa akal manusia tidak bisa merupakan makrifat dan amal. Manusia dapat mengetahui kewajibannya hanya melalui wahyu, bahwa ia berkewajiban mengetahui Tuhan dan manusia harus menerimanya sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, iman bagi mereka adalah tasdik. Pendapat ini berbeda dengan kaum Khawarij dan Mu'tazilah, tapi dekat dengan kaum Jabariyah. Tasdik menurut Asy'ariyah merupakan pengakuan dalam hati yang mengandung makrifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian definisi itu, bahwasanya iman menurut Asy'ariyah adalah mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Persyaratan minimal untuk adanya iman adalah tasdik. Dan sempurna iman adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan anggotanya. Kedudukan amal perbuatan dalam paham al-Asy'ariyah, di mana ibadah merupakan manifesta pembuktian iman itu sendiri. Iman seseorang yang disempurnakan dengan ibadah yang tekun mengantarkan seseorang kepada jalan takwa, di mana iman adalah potensi ruhani. Supaya iman dapat mencapai prestasi ruhani yang disebut takwa, diperlukan aktualisasi iman yang terdiri dari beberapa macam dan jenis kegiatan yang ada dalam istilah Al-Quran. Diformulasikan dengan kalimat amilus salihat atau amal saleh. Selain itu, fungsi ibadah terhadap iman adalah menjaga keselamatan akidah, terutama akidah yang berkaitan dengan kedudukan manusia dan kedudukan Tuhan, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Seseorang yang melakukan dosa besar
tidak lantas menjadi kafir. Ia tetap mukmin, namun masih belum sempurna kadar keimanannya. Selama perbuatan seseorang tersebut tidak menjadikannya kufur atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kufur di sini, kufur adalah seseorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan utusan-utusannya, atau orang yang mempunyai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang kafir adalah orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala namun mengingkarinya, atau orang yang mengaku beriman tetapi lalai terhadap keimanannya dengan menyekutukannya. Al-Asy'ariyah juga tidak mengakui adanya posisi menengah pada aliran Mu'tazilah. Sekiranya orang yang berbuat dosa besar bukanlah mukmin dan bukanlah pula kafir, maka dalam dirinya akan tidak didapati kufur atau iman. Dengan demikian, bukanlah ia ateis atau monoteis, tidak teman ataupun tidak musuh. Hal ini serupa. Oleh karena itu, tidak pula mungkin bahwa mereka orang yang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir. Di sini jelas bahwa Al-Asy'ariyah menempatkan perbuatan seseorang bukan penentu sebagai orang tersebut dikatakan beriman ataupun kufur, atau menyebabkan seseorang berada di antara iman dan kufur. Dengan kata lain, tidak iman dan tidak kufur, tetapi harus jelas iman atau jelas kufur. Baik, demikian materi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.